Baik, shalom, selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, tidak terasa waktu begitu cepat, saudara. Kita sudah masuk di bulan Desember. Ya, biasanya kalau gereja-gereja yang akan menyambut Natal, biasanya mereka memakai istilah Advent yang pertama, karena di minggu yang pertama kita menyambut untuk merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, saya mengajak kita untuk kita membuka satu bagian firman Tuhan. Saudara, dari surat Titus, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Satu ayat saja. Surat Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Baik, mari kita membaca dua kali bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Baik, saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Pagi ini ketika kami memasuki di bulan yang baru, memasuki penghujung di tahun 2024 ya Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan terus nyatakan bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk seluruh kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan pagi ini ketika kami memasuki di bulan yang baru, kami ingin lagi ya Tuhan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami rindu, biarlah Tuhan berbicara kepada kami. Roh Kudus menolong kami, mampukan kami, untuk kami memahami sesungguhnya apa yang ingin firman Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Pujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, suatu kali ada seorang yang bukan Kristen, ya. Dia bertanya begini, Bapak Ibu. Anggap saja Bapak Ibu ini semua lagi ditanya, ya, sama yang bukan Kristen. Dia bertanya begini, Bapak Ibu. Mengapa hari Natal itu bermakna bagi orang Kristen? Kalau saudara mendapatkan pertanyaan ini, apa yang mau saudara jawab? Mari kita mengheningkan cipta sejenak. Memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Mengapa hari Natal bermakna bagi orang Kristen? Saudara merayakan Natal, bukan? Apa maknanya bagi saudara? Menyambut kedatangan Tuhan. Yang pasti, saudara, kalau saya ditanya, saya akan jawab. Penting. Nah, kemudian pertanyaannya, pentingnya apa? Pasti sebagai orang Kristen kita akan menjawab bahwa hari Natal ini sangat penting. Kenapa? Karena kami memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Ya kan? Itu Natal. Saudara, pertanyaan dan kemudian kita jawab dengan jawaban ini, cukupkah memuaskan bagi mereka, Bapak Ibu? Dan kemudian lanjut, yang bukan Kristen ini bertanya lagi, siapakah Yesus Kristus itu? Siapakah Yesus Kristus itu?
Dan pertanyaannya lebih jauh. Dan kemudian dia bertanya, dan apa yang dipercaya orang Kristen tentang dia? Tadi Natal penting. Kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, siapakah Yesus Kristus itu? Ya juru selamat, ya kan? Dan apa yang dipercaya orang Kristen tentang dia? Kalau saudara sebagai orang Kristen, apa yang saudara akan jawab? Menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara orang Kristen, dia akan menjawab begini Bapak Ibu. Kami percaya bahwa ada hubungan khusus antara Kristus itu, Yesus itu yang datang dengan Allah. Ada hubungan, korelasi. Sifat Yesus itu sama dengan sifat Allah. Dan Yesuslah yang menyatakan watak dan kehendak daripada Allah. Maka jika kami melihat kepada Yesus, maka kami tahu bahwa Allah penuh dengan kasih karunia. Allah mengampuni dosa, Allah mengasihi orang-orang yang dihina dan yang tidak berdaya. Atau dengan ringkas, Allah bersifat kudus dan suci. Nah, di samping itu dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah sendiri masuk ke dalam kehidupan kami. Kehidupan kami, dan sesungguhnya dia menjelma menjadi manusia. Kalau begitu Bapak Ibu, kesimpulan daripada ini adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Tetapi barangkali orang bukan yang Kristen itu puas nggak jawaban begini? Mungkin belum puas Bapak Ibu. Dan kemudian dia bertanya, tetapi mengapa penting bagi Allah untuk masuk ke dalam kehidupan manusia? Allah yang di dalam kekekalan masuk ke dalam kehidupan manusia, ke dunia ini yang penuh dengan keterbatasan, yang fana ini. Kenapa? Mengapa penting? Mengapa orang-orang Kristen tidak puas dengan mengatakan bahwa Yesus itu seorang nabi? Sama seperti nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama yang diutus oleh Allah yang berkhotbah tentang kehendak dan sifat daripada Allah, Bapak Ibu. Saudara, sampai di sini orang Kristen bisa menjawab, karena pengalaman kami, experience kami tentang Yesus ini tidak demikian. Yesus ini bukan hanya seorang tokoh seperti nabi yang di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Karena pengalaman kami tentang Yesus Kristus itu tidak demikian. Dengan perantaran Yesus, maka kami ini menerima hubungan yang baru. Hubungan dengan siapa yang baru? Hubungan yang baru dengan Allah, Bapak Ibu. Ada perdamaian. Ada persekutuan di antara Allah dengan kami, orang Kristen. Dan perdamaian dan persekutuan itu diadakan oleh yang namanya pribadi Yesus Kristus itu. Saudara, mari saya mengajak kita untuk kita memperhatikan Bapak Ibu, ya, gambaran berikut ini. Ada seorang yang sedang berjalan-jalan Bapak Ibu di hutan, ya. Dan dengan tidak sengaja
kemudian dia merusakkan. Oke, silakan Pak Anwar. Gambar yang satu itu, Pak. Berjalan di tengah hutan dan kemudian dia merusakkan dengan tidak sengaja, Bapak Ibu. Ini apa ini? Sarang semut, Bapak Ibu. Saudara, umpamakan saudara sedang berjalan di tengah hutan, ya, dan kemudian tidak sengaja Bapak Ibu kemudian menyenggol atau jalan gitu, kemudian lagi digituin kan, ada sarangnya di situ. Kemudian sarang ini apa yang terjadi? Kita merusak sarang itu, ya, kemudian sarang itu hancur. Dan apa yang terjadi dengan semut-semut itu? Semut-semut itu akan sibuk, Bapak Ibu. Sibuk ngapain? Berlari ke sana kemari. Mereka ngapain? Apa yang mereka lakukan? Mereka membangun kembali sarangnya. Setelah dirusak sarang itu, semut-semut itu kemudian membangun kembali sarangnya. Nah, orang itu berpikir, orang yang merusak itu, Bapak Ibu, dia berpikir begini, bagaimana saya dapat menolong semut-semut ini? Bagaimana? Persoalannya, saya ini terlalu besar, Bapak Ibu. Semut itu kan kecil kan? Kecil-kecil sedang berkeliaran, sedang membangun kembali sarangnya mereka, Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana menolong mereka? Untuk menolong semut-semut itu, maka saya harus menjadi seekor semut. Itu. Jika dia, si manusia ini bisa menjadi seekor semut, maka dia dapat menolong semut-semut itu dan menjalin hubungan yang baik dengan semut-semut tersebut. Nah, sampai di sini Bapak Ibu. Ini gambaran apa yang ingin memperlihatkan kepada kita? Saudara, gambaran ini menolong kita mengerti akan keyakinan orang Kristen sesungguhnya tentang Yesus Kristus itu. Saudara, Natal kita setuju, kita sepakat sama-sama mengatakan kita memperingati kelahiran Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya kan? Pribadi ini loh, yang kita yakini, yang datang ke dalam dunia. Nah, pendamaian dan persekutuan antara Allah dengan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang terputus hubungan dengan Allah, itu dimungkinkan terjadi kembali persekutuan itu karena Allah masuk ke dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Allah datang ke dalam dunia, masuk ke dalam dunia melalui atau di dalam pribadi Yesus Kristus itu. Yesus hidup sebagai manusia dan kemudian dia pun mengalami semua kesulitan, mengalami semua keterbatasan yang dialami oleh manusia. Seperti manusia, keadaan manusia itu pun dia alami. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran tentang Yesus ini menjadi lebih jelas. Ya, menjadi lebih jelas jika kita melihat tentang contoh dua orang berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ya saya tidak tampilin gambarnya. Ya, dua orang. Yang pertama adalah Leo Tolstoy. Ya, seorang pengarang buku terkenal dari Rusia. Eksis keberadaan dia itu ada sebelum Rusia kemudian diperintah oleh kaum komunis pada waktu itu. Nah, saudara, Leo Tolstoy ini berasal dari sebuah keluarga yang kaya. Ayahnya ini memiliki banyak tanah yang dipercayakan kepada rakyat-rakyat atau para petani miskin pada waktu itu untuk dikelola. Nah, semasa mudanya, si Tolstoy ini, dia ini orang yang sangat sekali idealistis, Bapak Ibu.
Sangat idealistis sekali. Saudara, dia ini mengasihi para petani ini. Sehingga dia mulai masuk ke sana, hadir di sana, ya, bekerja bersama dengan mereka. Saudara, ketika dia bukan hanya sampai dia bekerja bersama dengan mereka, tetapi dia juga makan makanan yang dimakan oleh para petani miskin itu. Dan mereka juga, si Tolstoy ini juga bermalam di rumah mereka yang sederhana, yang boleh dikatakan kumuh, Bapak Ibu. Tetapi pada suatu hari dia mendengar para petani miskin ini marah terhadap dia, Bapak Ibu. Marah terhadap si Tolstoy ini. Mereka berkata begini, "Kamu ini hanya bermain-main, sebab kamu selalu dapat kembali kepada ayahmu yang kaya." Jadi Tolstoy ini, kamu datang ke sini, kamu itu cuman hanya ingin bermain. Dan ketika kamu udah selesai main, kamu bisa kembali kepada orang tua kamu yang kaya itu. Kamu selalu punya kesempatan untuk menghentikan permainan ini. Jadi kehadiran Tolstoy di tengah-tengah para petani miskin ini, bagi mereka itu adalah permainan Tolstoy, Bapak Ibu. Dan kemudian mereka berkata kepada Tolstoy, "Kamu punya kesempatan itu, tapi kami tidak pernah mempunyai kesempatan yang demikian. Kamu hanya bertindak seakan-akan kamu ini sama seperti kami." Dengan demikian, Tolstoy gagal, saudara, dalam usahanya menciptakan persekutuan dengan para petani miskin ini. Kesimpulannya, dia tidak menjadi orang miskin yang sejati. Nangkap di sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini Tolstoy, Bapak Ibu. Dan orang yang kedua adalah Fransiskus dari Assisi. Seorang Kristen dari Italia pada abad yang ke-13. Saudara, Fransiskus dari Assisi ini juga berasal dari keluarga yang sama dengan si Tolstoy ini. Dari latar belakang keluarga yang kaya. Nah, semasa mudanya dia melayani orang-orang miskin, memelihara orang-orang yang punya sakit kusta, dan dia juga bermeditasi tentang pribadi Kristus itu di ladang-ladang dan kemudian di atas bukit-bukit, Bapak Ibu. Dan kemudian orang-orang yang ada di sekitar dia menganggap bahwa dia ini adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh, orang yang gila oleh orang-orang atau penduduk-penduduk di sekitar situ, Bapak Ibu. Itu pandangan daripada orang-orang yang ada di sekitar. Nah, bagaimana dengan reaksi daripada orang tuanya? Saudara, ayah daripada Fransiskus Assisi ini sangat marah sekali atas tindakan yang dilakukan oleh anaknya ini. Dan kemudian si anak ini dibawa sama orang tuanya ke hadapan uskup dan kemudian mengumumkan bahwa Fransiskus ini telah dikucilkan dari seluruh kaum keluarganya dan tidak akan pernah menerima harta warisan. Sudah lihat perbedaan antara dua orang ini? Saudara, Fransiskus dia mengatakan bahwa saya hanya ingin melayani Bapa kami yang di surga. Dan kemudian saudara, sejak saat itu, apa yang terjadi dengan kehidupan dia? Apa yang terjadi, Bapak Ibu, dengan kehidupan si Fransiskus Assisi ini? Saudara, sehari-hari dia harus meminta-minta supaya dia bisa makan. Dia harus berjalan ke sana kemari supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan meminta-minta makanan. Saudara,
Fransiskus Assisi ini kemudian menjadi seorang pengemis yang sejati. Pengemis yang sejati, dengan demikian, saudara, dia menciptakan sebuah persekutuan dengan pengemis-pengemis yang lain. Waktu si Fransiskus ini dia berkhotbah, orang-orang miskin berkumpul dan kemudian mendengarkan dia. Saudara, dari dua perbandingan ini, meskipun kita tidak dapat membandingkan seorang kudus dan terhormat seperti Fransiskus Assisi dengan Yesus Kristus, namun saudara, tindakan daripada si Fransiskus Assisi ini menolong kita mengerti, saudara, kenapa, alasan apa Allah masuk ke dalam kehidupan manusia. Kenapa Allah harus masuk ke dalam dunia ini, masuk ke dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan saudara dan di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Dia menciptakan hubungan yang baru dan benar dengan kita semua, Bapak Ibu. Nah, saudara, oleh sebab itu, saudara, melalui riwayat kelahiran Yesus Kristus, kasih karunia Allah itu, Bapak Ibu, sudah nyata. Melalui kedatangan Yesus ke dalam dunia, maka disitulah diperlihatkan kepada kita bahwa kasih karunia Allah itu sudah nyata. Bukan belum, bukan samar-samar, Bapak Ibu, tapi sudah nyata. Maksud Allah ialah menyelamatkan semua manusia, mengadakan pendamaian dengan manusia, sehingga manusia punya alasan untuk bersukacita. Saudara, kalau saudara ditanya hari ini, Natal pasti identik dengan apa? Perayaan, bukan? Sukacita, bukan? Dibandingkan dengan ketika kita merayakan Paskah. Kayaknya Paskah itu gimana? Sendu banget begitu. Karena ini berbicara tentang kematian. Tapi kalau bicara Natal, ini bicara kelahiran, Bapak Ibu. Bicara kedatangan, bicara kehadiran Sang Pribadi itu di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat semua manusia dapat mengadakan pendamaian dengan Allah, Bapak Ibu. Sehingga saudara dan saya hari ini, kita punya alasan untuk kita bersukacita. Saudara, mari kita mengingat kembali ke dalam peristiwa di dalam Lukas 2 yang dicatat. Di situ peristiwa apa? Lukas 2, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Boleh minta tolong Pak Anwar ditampilkan, Pak Anwar. Di situ mengingat kata-kata malaikat, Bapak Ibu, kepada para gembala di padang. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Atau Bapak Ibu, di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama, di dalam Perjanjian Lama, ya, Nabi Yesaya dia juga mengatakan, bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam kekelaman, di negeri kekelaman, atasnya terang itu telah bersinar. Berita kesukaan tentang kasih karunia Allah itu sudah nyata, Bapak Ibu, melalui kelahiran Yesus Kristus. Ini sama seperti terang yang besar bagi orang yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Saudara, betapa sulitnya ketika kita berjalan di dalam kegelapan, Bapak Ibu. Malam saja ketika kita lampu mati aja, di kamar, di ruang tamu kita bisa merasakan kegelapan. Jalan aja susah, Bapak Ibu. Kita cepat-cepat ambil handphone, nyalakan itu flight-nya.
Ya kan? Saudara, di samping itu, keselamatan atau pendamaian yang dibawa oleh Yesus kepada manusia, ini kita melihat Bapak Ibu, ada dua unsur. Pada satu pihak kita dapat mengalami keselamatan itu sekarang di dunia ini. Jikalau kita hidup dengan keyakinan bahwa Allah yang penuh kasih karunia itu memerintah atas dunia. Dan jika kita yakin bahwa sifat Allah itu sama dengan sifat Yesus Kristus, maka saudara dan saya, kita memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Allah menyertai kita di dalam semua persoalan, di semua kesulitan, tantangan. Saudara, hubungan kita dengan Allah itu sudah menjadi realitas dan kita dibimbing Bapak Ibu. Jadi jelas ketika kita membaca di dalam Titus yang kedua, ayat yang ke-12, ayat yang mengikuti ayat yang ke-11 tadi, mari kita perhatikan. Ia ini siapa? Siapa Bapak Ibu ia ini? Allah. Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini sekarang. Tetapi di pihak lain, keselamatan itu dikatakan akan digenapi pada masa yang akan datang. Saudara, menurut Titus 2 ayat 13, di situ dikatakan kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, hubungan kita dengan Allah sudah ada belum? Hubungan saudara dengan Tuhan, dengan Allah sudah ada belum Bapak Ibu? Sudah. Kita sudah punya hubungan itu. Hubungan kita dengan Allah sudah ada. Tetapi saudara, belum sempurna. Nah, disitulah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu dikatakan sudah nyata. Tetapi pada masa depan, kebesaran dan perluasan kasih karunia itu akan menjadi lebih nyata lagi Bapak Ibu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari ketika kita memasuki bulan Desember ini, kita akan bersama-sama memperingati, siap-siap Bapak Ibu. Semua kita sudah persiapkan. Pujian, apapun itu, drama dan sebagainya Bapak Ibu. Kita ingin memeriahkan Natal ini. Tapi jangan lupa, jangan sampai Natal ini kita kehilangan sukacita itu. Mari kita bersukacita, karena kabar kesukaan yang kita ingat setiap di hari Natal. Hari ini telah lahir bagimu. Saudara, Allah sudah masuk ke dalam kehidupan kita melalui pribadi Yesus, untuk menyelamatkan kita dan menciptakan hubungan yang baru. Hubungan yang baru dengan kita. Saudara dan saya sudah menerima pendamaian itu. Dan hidup dalam segala kelimpahan sekarang dan harapan untuk masa yang akan datang Bapak Ibu. Masa depan, kita tidak hanya melihat sampai di sekarang ini Bapak Ibu. Karena kita punya masa depan. Saudara, ketika kita merayakan Natal, kita memperingati kelahiran Yesus ini. Saudara, memang bagi banyak orang Natal adalah waktu bagi untuk merayakan, berpesta, bersukacita, saudara. Dengan keluarga, dengan sahabat, dengan semua orang. Waktu mungkin bagi kita untuk kita menukar kado Bapak Ibu.
Kita cross kado, waktu bagi kita untuk berkumpul dengan keluarga. Namun Bapak Ibu, bagi sebagian kita, Natal adalah waktu yang sepi dan hampa. Kita merasa sendirian meskipun kita berada di tengah-tengah keramaian. Kita bersusah hati dan merasa terkucil. Kita merasa ada sesuatu atau seseorang yang hilang dari hidup atau dalam hidup kita. Saudara, mungkin setiap tahun ketika kita di gereja, kita jalan ke mall, kita kemanapun Bapak Ibu, mungkin kita mendengar sebuah lagu All I Want for Christmas is You. Yang kudamba untuk Natal hanyalah dirimu, Bapak Ibu. Saudara, siapa yang menyanyikan lagu ini? Siapa? Mariah Carey, Bapak Ibu. Mariah Carey dia menyanyikan lagu ini. Menjadi terkenal ketika di musim Natal. Saudara, mungkin lagu ini masih populer karena isinya berbicara tentang sesuatu yang selalu kita rasakan. Yang sesungguhnya kita damba dan butuhkan di hari Natal ini bukanlah hadiah, Bapak Ibu. Bukanlah present, gift, hadiah. Tetapi saudara, yang kita butuhkan adalah seseorang. Seseorang, Bapak Ibu. Kita mendambakan seseorang yang dapat memberikan sukacita, kebahagiaan, dan penyertaan yang sejati. Pribadi yang mengasihi kita apa adanya. Bukankah itu luar biasa, Bapak Ibu, jikalau pribadi yang seperti itu ada? Bagaimana seandainya pribadi itu justru sedang mencari kita? Sedang mencari kita. Bagaimana jika saudara dan saya adalah pribadi yang istimewa, yang didambakan, Bapak Ibu, oleh seseorang? Saudara, Natal adalah hari khusus bagi orang Kristen untuk merayakan kelahiran satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Seperti pertanyaan di awal, Bapak Ibu, siapakah Yesus itu? Yesus adalah Allah yang menciptakan kita manusia dan yang sangat mengasihi kita. Saudara, bersyukurkah kita atas semuanya itu, saudara? Dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia sekitar 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Yesus datang membawa sesuatu yang dibutuhkan oleh kita semua. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan oleh manusia semua, Bapak Ibu, sehingga Allah melalui Yesus Kristus datang ke dalam dunia? Yaitu kasih. Cuman kasih. Saudara, itu bukan sekedar kasih dari seorang teman baik yang digambarkan oleh seperti Tolstoy tadi, Bapak Ibu. Tetapi kasih dari pribadi yang begitu rindu agar kita menerima yang terbaik. Sehingga dia sendiri rela menyerahkan segalanya demi kebaikan kita. Saudara, mungkin kita berkata, saya kan bukan Yesus. Saya tidak seperti Yesus. Saudara, apakah kita pun rindu, saudara, orang lain menerima yang terbaik, Bapak Ibu? Atau kita hanya ingin diri kita yang menerima itu, sehingga orang lain, ya sudahlah terserah orang lain. Yang penting saya yang menerima itu. Saudara, Yesus datang untuk menunjukkan bagaimana kita dapat kembali menjalin relasi kita dengan Tuhan. Saudara, pertanyaannya, sudahkah kita melihat kasih itu dalam hidup kita? Saudara, kadang saya berpikir, saudara ya, kita merayakan Natal lagi. Sepertinya nggak bosen? Bosen nggak? Ya nggak bosen lah, orang 1 tahun sekali kok. Saudara, apa karena Natal itu adalah kita merayakan hanya 1 tahun sekali?
bukankah sepanjang tahun ini dengan jumlah hari 365 kita merasakan Natal itu, bukan? Kasih Tuhan, Bapak Ibu. Dari tanggal 1 2024, tanggal 1 Januari 2024, sampai nanti di akhir daripada Desember ini, 2024, sampai di awal 2025 pun, Bapak Ibu, apakah saudara dan saya hanya merayakan Natal di bulan Desember? Tidak, bukan? Karena kasih Allah itu, Bapak Ibu, yang saudara dan saya kita rasakan sepanjang tahun ini. Saudara, Alkitab berkata, Yesus ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kalau yang nggak percaya gimana? Ya bahasanya mohon maaf Bapak Ibu, nggak kebagian. Jika saudara mendambakan seorang pada Natal tahun ini, bahwa ketahuilah, orang itu yang kita dambakan sesungguhnya itu sudah ada, yaitu Yesus Kristus. Bersyukur saudara, buat kasih yang sudah Allah nyatakan bagi manusia melalui Yesus yang datang hadir ke dalam dunia. Selamat mempersiapkan merayakan Natal di Desember 2024 ini, Bapak Ibu. Biarlah kita semua merasakan sukacita karena pribadi itu yang sudah menyatakan kasih itu kepada kita sudah ada. Dan itu yang kita dambakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengenal pribadi itu. Biarlah pada pagi hari ini, saudara, kita memasuki di bulan yang baru ini. Di bulan Desember, kita rindu. Kita ingin sungguh-sungguh mengenal Dia. Itulah yang menjadi kedambaan kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang kita rindukan, yaitu seseorang, yaitu pribadi Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Kasih karunia-Mu sudah nyata bagi kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami hanya bisa menyatakan rasa terima kasih dan syukur kami melalui Natal yang akan kami peringati bersama-sama. Natal bukan hanya bulan Desember, tetapi Natal sepanjang kehidupan kami. Ketika kami merasakan, menikmati kasih Tuhan itu di dalam kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar ketika kami bersama-sama akan ambil bagian melalui meja perjamuan, kami memperingati kematian-Mu. Kematian, kelahiran. Dua hal yang tidak bisa kami pisahkan. Karena disitulah kami melihat kasih Allah yang sesungguhnya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah selesai. Tetapi biarlah firman-Mu terus
mengingatkan kami, menolong kami, melihat apa yang selama ini kami inginkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik,